Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa tengah membentuk panitia seleksi atau pansel pimpinan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong mulai hari ini 3 Februari 2026. Pansel OJK tersebut akan menyeleksi 3 jabatan, yakni Ketua Dewan Komisioner OJK, Wakil Ketua DKOJK, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan D-Variatif dan Bursa Karbon OJK. Purbaya menargetkan sudah ada pejabat OJK definitif yang ditetapkan dalam 2 minggu ke depan. Ia yakin pasar modal akan kembali bergairah usai pejabat baru OJK ditetapkan oleh pemerintah. Purbaya lalu menegaskan tak ada arahan khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk pansel terkait kriteria pemilihan Ketua OJK. Dari video yang telah ditampilkan, bisa disimpulkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa membentuk panitia seleksi pimpinan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK guna mengisi sejumlah posisi strategis yang kosong. Sebagai ketua panitia seleksi, proses pemilihan ditegaskan berlangsung profesional, transparan, dan berbasis kompetensi dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Langkah ini mencerminkan nilai berakhlak, khususnya prinsip kolaboratif melalui sinergi antar lembaga negara. Pembentukan panitia seleksi diharapkan memperkuat tata kelola kelembagaan serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Saya Fairuza, melaporkan. Kenapa Purbaya sebodoh itu? Sebenarnya kalau fiskal itu saya bisa 2% juga bisa. Saya berhentinya semua belanja jadi 2%. Tapi kita sedang menjalankan kebijakan apa yang disebut dengan counter cyclical. Tadi kan saya tunjukkan kan waktu demandnya jatuh semuanya. Kalau kita perlambat fiskal makin jatuh. Kita naikin pajak biaya cukai makin jatuh. Jadi selama ini saya nggak pernah naikin tarif pajak biaya cukai. Tapi saya pastikan yang ada diambil ini mungkin. Dan kita coba sekecil mungkin ya, seoptimal mungkin tadi dengan tarif yang ada. Tapi kita coba balikkan ekonomi ke sana. Dari sisi pemerintah, belanja. Dari sisi yang lain-lain tadi, moneter saya masukin semuanya. Itu membalikkan arah ekonomi. Jadi dampaknya juga, fiskalnya juga, defisitnya melebar. Tapi itu suatu langkah yang perlu dilakukan. Kalau enggak kita kayak 9798 lagi, pilih yang mana? Dalam pidato tersebut, Pak Purbaya menegaskan pentingnya kebijakan fiskal yang tegas dan antisipatif dalam menghadapi tantangan ekonomi tahun 2025. Belajar dari krisis tahun 1997 hingga 1998, beliau menunjukkan sikap adaptif dengan mendorong pemerintah untuk tidak hanya bereaksi terhadap krisis, tetapi mampu mempersiapkan langkah pencegahan sejak dini. Pendekatan ini mencerminkan kepemimpinan yang responsif terhadap dinamika ekonomi global, sekaligus berorientasi pada stabilitas dan keberlanjutan nasional. Melalui pandangannya, Pak Purbaya menegaskan bahwa kesiapan dan kemampuan beradaptasi menjadi kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Sikap adaptif yang ditunjukkan Pak Purbaya patut diteladani oleh ASN. ASN perlu mampu membaca perubahan, merespon tantangan secara strategis, serta memastikan kebijakan dan pelayanan publik tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Ya? Iya, SG sama Pak. IHSG Pak, anjlok Pak. Setelah matikan, mungkin meyakinkan pasar seperti apa? Gini, selama ini ada perlambatan ekonomi yang karena berbagai hal. Dan keributan demo-demo itu sebetulnya karena sebagian masyarakat mungkin ngerasa ekonomi melambat dan tertekan. Nah sekarang kita balikkan dengan cepat. Dalam seminggu 2 minggu pasti akan balik. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar. Jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Jadi indikator perlambatannya apa Pak? Boleh dijawab indikator perlambatannya. Target 100 hari Pak. Ya? Target 100 hari. Belum ada target tapi 3 bulan 100 hari itu ya? Iya Pak. Wah dia ngasih angka tinggi banget, ngeri juga saya bilang. Saya bilang bertapa kita kita capai yang 8% itu. Dia bilang jangan lama-lama secepatnya. Ya kita cobalah. Ini kapan disampaikan? Tapi strategi-strateginya sudah disiapkan Pak untuk mencapai itu Pak? Saya sudah 25 tahun jadi ekonom. 10 tahun lebih jadi think tanknya SBY. 5 tahun jadi Komite Ekonomi Nasional. Berapa tahun di KSP. Terus membantu Pak Jokowi juga dalam mengatasi krisis 2020 COVID. Jadi saya di samping Pak Jokowi persis waktu itu. Jadi kalau Anda tanya pengalaman saya, apakah saya cukup tahu
amat tahu, jadi Anda nggak usah khawatir. Jadi optimis Pak untuk kenaikan tersebut Pak? Optimis. Jadi masa depan kita akan cerah. Domestic demand kita kuat. Asal kita kendalikan dengan baik, kita bisa tumbuh dengan baik. 90% domestic demand. Masa kita takut? Apalagi globalnya nggak jelek-jelek amat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif, peserta Latsar CPNS dari kelompok A94. Dalam tugas kelompok ini, saya akan mengulas nilai akuntabel dan kompeten dari sosok Bapak Purbaya Yudi Sadewa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nilai akuntabel tercermin sangat kuat saat momen pelantikan beliau. Sebagai pemegang mandat tertinggi keuangan negara, beliau menunjukkan komitmen untuk bertanggung jawab penuh atas amanah yang diberikan oleh Presiden dan masyarakat. Beliau menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan APBN, di mana setiap kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan demi stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan publik. Dari sisi kompeten, beliau terlihat dari rekam jejaknya sebagai ekonom senior yang memiliki kapabilitas mumpuni. Dalam pernyataannya setelah dilantik, beliau menunjukkan penguasaan masalah ekonomi yang mendalam, mulai dari menjaga daya beli masyarakat hingga strategi menghadapi tantangan global. Beliau adalah sosok yang terus belajar dan memberikan kinerja terbaik, membuktikan bahwa penempatan beliau sebagai Menteri Keuangan didasari oleh kompetensi profesional yang sangat tinggi untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas bagi bangsa. Dengan mengadopsi sikap akuntabel dan kompeten seperti Bapak Purbaya, kita sebagai ASN dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia. Momen ketika Menteri Keuangan telepon klaim pajak. Cortex ya? Saya belum tahu tuh Cortex. Oh belum Mbak, boleh kasih tahu saya nggak Mbak, kira-kira berapa lama ya kalau itu daftar Cortex segala macam? Jadi saya baru tahu, walaupun kita udah menggebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli, dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, gua akan pecat. Walaupun katanya mecat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, nggak kira-kira loh. Kalau mau itu yang sopan-sopan dikit lah, paling nggak kelihatan. Ya. Ini kan jadi kelihatan bahwa kalau mereka lapor bagus-bagus terus, ternyata di lapangannya begini. Nah ini yang justru kita minta masukan dari teman-teman masyarakat semua, biar kita betulin pelan-pelan. Purbaya menurut saya merupakan salah satu tokoh bangsa saat ini yang amat sangat merepresentasikan kor berakhlak, yang mana kita ketahui beliau amat sangat berorientasi pada pelayanan untuk senantiasa menjaga kualitas layanan yang diberikan oleh instansinya yang beliau pimpin. Beliau sangat amat responsif terhadap segala macam keluhan atau laporan yang masuk kepada beliau. Kemudian beliau juga senantiasa mengecek kualitas layanan yang diberikan oleh instansi yang beliau pimpin, apakah sesuai dengan standar atau tidak. Tentu langkah-langkah tersebut memberikan kepuasan terhadap masyarakat terhadap kinerja beliau. Yang mana kita sering dengar istilah lapor Pak Purbaya. Itu kan berarti merepresentasikan bahwa masyarakat itu amat sangat yakin dengan kinerja yang dilakukan oleh Pak Purbaya dalam maka menjaga kualitas atau meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh instansinya. Kemudian selain itu beliau juga dikenal sebagai orang yang loyal terhadap bangsa dan negara ini. Ayo terbukti dengan banyaknya kebijakan-kebijakan beliau. Kemudian kita sudah sering melihat di media sosial beliau sering kali menegur anak buahnya yang dirasa tidak loyal terhadap negara. Kemudian beliau juga sering kali melakukan pengecekan atau sidak mendadak terhadap instansi-instansi yang beliau pimpin. Itu semata-mata untuk mengetahui sejauh mana loyalitas anak buahnya terhadap instansi dan bangsa dan negara. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini amat sangat mencerminkan kor berakhlak, yaitu berorientasi pada layanan dan loyal. Nah, tentunya kita juga sebagai ASN harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya dengan cara meningkatkan kualitas layanan kita, yaitu yang berorientasi pada pelayanan, kemudian juga loyal terhadap bangsa dan negara.
Terima kasih. Di balik ketegasan Menteri Purbaya ada jiwa yang harmonis. Beliau menghargai rekan kerjanya dan menciptakan suasana yang kondusif. Beliau juga membangun hubungan harmonis dan komunikatif dengan masyarakat melalui inisiatif seperti pelayanan pengaduan lapor Pak Purbaya.